Nama saya Nurul Farida dari SM Pontianak. Jadi di sini tujuannya saya dengan diwawancara ini Rizky. ya Pak Rizky. Sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri. Namanya mungkin. Nama saya Nurmiati Randia, nama suami Ali. Apa kan dua tuh, satu pasang tuh. Umurnya kelahiran 77, 45 ya sekarang. Asalnya tempat lahirnya Asal Banda, kelahiran Ambon 9 Juli 1977. Bagaimana cerita awal mula perintisan toko yang Bapak Ibu miliki? Oh, awalnya itu sembako. Ketika sembako banyak yang sudah banyak yang jual, awalnya habis sembako jual dulu sedikit besi, semen, kita sedikit dulu. Itu awalnya kita berani ambil dana besar sebanyak berapa banyak itu sesuai dengan ukuran yang diminta. Itu kita ambil ya terus terang saja ambil cicilan di bank untuk modal awal. Sejak kapan toko ini mulai didirikan? 2010. Berapa modal awal yang dibutuhkan? 100 juta modal awal, setelah itu berkembang. Kendala atau masalah apa yang dihadapi selama menjalankan usaha ini dan bagaimana mengatasi kendala tersebut? Kalau kendalanya sih kadang dari pelanggan itu kadang dia siangkan mama, jadi kadang-kadang dia marah, dia tidak tanya, dijelaskan baik-baik tuh kan. Apalagi saya kan bukan orang sini, jadi pemahaman bahasa kan dia berbeda toh. Jadi pemahaman bahasa dia bilang ini, misalnya dia bilang itu keran, kita bilang itu keran, dia bilang itu susu. Menurut dia kadang dia bilang itu ada yang pokoknya yang tidak dimengerti, kadang dia tidak pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa daerah. Nah, itu kendalanya. Kalau soal untuk pemasaran ya media yang ada lah, kadang-kadang pakai FB, kadang-kadang juga promosi lewat orang ke orang. Ada berapa karyawan yang dibutuhkan di dalam usaha toko ini? Kalau karyawan sih banyak, mau dibutuhkan banyak, tapi sekarang kan masalahnya dalam konteks satu kampung kecil ini saja yang pelaku ini 7 toko bangunan. Jadi tidak usah lagi pakai karyawan, karena sistemnya jual ambil barang di tempat. Jadi kalau pakai karyawan kecuali mengantar, itu baru ada karyawannya. Kita pun kita pakai yang punya mobil, sekali dia bawa sama karyawan untuk angkat-angkat berat toh. Tapi kalau untuk layani di sini ya anak saja berapa? 3 bisa. Bagaimana cara mengembangkan usaha sampai sebesar ini? Kalau itu bohong. Itu boleh orang berpengalaman ahli. Usahanya otomatis laporan keuangannya harus ada. Itu utama.
Kalau yang namanya usaha kan ada timbal baliknya, ada pasang surutnya, kadang naik, kadang surut. Tapi diusahakan tetap bertahan di masa pandemi, apapun di masa pandemi, di masa krisis, itu harus tetap bertahan. Bisa bertahan di masa itu, pada akhirnya nanti usahanya akan terus berkembang. Buka tutup toko ini dari jam berapa? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai maghrib itu jam berapa? Kira-kira jam 5:30. Jam 5:30 setengah 6. Keuntungan yang didapatkan per bulan atau per harinya ada? Kalau keuntungan itu rata-rata tidak menentu. Tidak menentu, kadang 200, kadang tidak menentu, tergantung pemesanan. Kalau pemesanan dalam jumlah besar ya 500. Tapi kalau hari-hari itu tidak banyak. Barang-barang yang dijual di sini seperti Barang bangunan, khusus bangunan full. Dari besi, material bangunan sama alat bangunan. Material kan berupa besi, semen, atap, dan yang barang enceran kecil-kecil kan, yang pelengkapnya dari bangunan. apa alasan sehingga untuk membuka usaha ini? Karena waktu pemekaran 2014 belum ada toko bangunan sih, baru cuma 1-2 toko. Itu pun minim. Akhirnya dicoba untuk buka bangunan, kan beralih dari sembako ke bangunan. Awalnya kecil-kecil, setelah itu ambil dana baru langsung besar. Maksudnya ditambah dengan kepercayaan dari toko, dari supplier yang distributor barang. Nah itu modal itu hanya dikasih besar, sudah besar sampai sekarang. Sampai sekarang itu hanya modal kepercayaan. Selain modal usaha, modal kepercayaan dari toko juga ada. Itu yang utama. Kalau tidak dapat barang. Ternyata ada mendapatkan komplain mengenai barang yang ada di toko ini. Kalau ada, bagaimana cara mengatasinya? Ada. Tapi kan ada tertulis, awalnya memang tidak ada perjanjian, mereka kasih kembali barang, tapi barangnya rusak. Saya berpikir, kenapa barangnya dia bisa rusak ini? Ya pelanggan juga dia tidak mau, hanya kita ya klarifikasi saja toh. Kalau memangnya dia mau bertanggung jawab, kan kita tidak tahu, kalau dia beli juga tidak periksa salahnya dia kan. Kalau dia, setelah itu kita tulis itu ada tertulis barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan kosong, tidak ada perjanjian dan tidak melayani buat. Setelah itu sudah tidak ada lagi yang dikembalikan. Kalau kembalikan sudah kita tidak terima, kecuali ada perjanjian kan. Kadang dia tanya, bisa dikasih kembali tidak? Tahu? Kalau bisa dikasih kembali tidak, kalau seandainya dia tidak cocok. Kalau tidak cocok jangan dibuka, masih utuh dalam kondisi masih bagus. Itu bisa dikembalikan, ditukar dengan barang yang lain bisa. Tapi kalau seandainya barangnya sudah rusak, tanggung jawab biasanya. Bagaimana menghadapi persaingan yang ada dalam usaha? Sistem promosinya harus ditingkatkan. Selain promosi dari mulut ke mulut, melalui kadang-kadang kan tukang, kadang-kadang orang belanja, dikasih diskon potongan harga juga untuk pelanggan yang pelanggan tetap. Misalnya dia belanja dalam jumlah besar, dikasih potongan. Kadang-kadang dia minta tawar, begini bisa, ya bisa. Yang penting pelanggan tetap. Dan setelah itu juga media yang ada lah, promosi itu media yang ada kayak FB, kan kalau saya pakai. Bagaimana tips agar bisa bertahan dalam membuka usaha? Tips intinya sabar. Menghadapi pelanggan itu harus sabar, karena masing-masing manusia itu dia berbeda karakter. Konsepnya ada yang pemarah, ada yang sabar, ada yang juga kadang-kadang dia mau cepat. Jadi kita konsisten saja. Kalau kita sabar, insya Allah kita tetap bertahan dalam situasi apapun. Sehingga pelanggan tidak akan lari kalau dia tetap sini, biar kita marah-marah ini dia datang saja.
Pemasarannya hanya di sekitar sini saja atau sampai keluar daerah? Kalau pemasarannya konteks sekarang, kalau dulu cuma seputaran sini saja, tapi konteks sekarang yang datang itu bukan dari sini, tapi dari luar daerah, sebutan tengah, bahkan dari rumah, dari Terima mana. kasih ya kak. Kok belum berangkat? Belum. Apakah sebelum memulai usaha ini sudah pernah menjalankan usaha lain? Sudah, bapaknya sudah di sembako di Ambon dulu kan, punya usaha juga sebesar ini. Tapi kita di sini berayal di bangunan. Apakah aktivitas dalam merintis usaha ini pernah mengalami kerugian? Tidak, kalau belum kita tidak. Kalau belum kita tidak, tapi kalau masih masa transisi bertahan sejak pandemi itu kan memang krisis betul, pandemi itu tidak ada yang Makanya itu bertahan saja, bertahan sampai selesai krisis itu. Karena waktu krisis 2021 itu masa pandemi itu memang orang berhenti karena semuanya mungkin alihkan ke makanan atau kemana, tapi yang jelasnya tidak ada pelanggan sampai berapa bulan ke depan kemudian itu kita bertahan dengan cara menjual saja, maksudnya meminimalisir pembelanjaan untuk dalam toko. Kalau masih ada barangnya simpan dulu toh, biasanya kan ada stok itu, harus ada stok dan stok. Tapi ketika pandemi tidak ada orang banyak, depending nih untuk stok, jual saja yang ada, barang yang ada, jadi otomatis jadi berusaha saja bertahan dengan keadaan pandemi kemarin. Ini barang-barangnya diperoleh dari mana? Dari ada toko langganan dari yang sering datang, ada juga sales yang bawakan, sales dari ujung pandang, dari Jawa, dari mana-mana. Maksudnya tergantung sales mobilnya dari mana, dari toko mana begitu maksudnya. Itu kalau barang kecil-kecil, tapi kalau barang besar memang ada distributor khusus untuk barang-barang yang besar-besar. Tapi Pak langsung dari agennya, suppliernya. Besi juga langsung dari suppliernya, cuma barang-barang kecil kayak itu, kecil-kecil lah kayak ban. Itu juga ada suppliernya tersendiri, tapi itu kan sales-sales saja begitu, kita ambil saja dari Yang sering habis dari barang yang ada di toko ini? kalau mobilnya sering habis rata-rata di semuanya, karena semuanya dibutuhkan. Misalnya besi memang tidak habis satu kali, tapi kalau satu kali dibutuhkan satu rumah habis. Begitu. Seng juga begitu. Kalau seandainya memang sekarang bertahan, kan misalnya bertahan. Tapi kalau orang sudah butuh satu rumah habis begitu. Ratusan sekali. Baru ambilnya itu bukan dalam jumlah kecil. Satu kali ambil satu rumah itu mungkin kadang 150, kadang 200, tergantung besarnya rumah, ukurannya rumah. Besi juga begitu ukurannya. Jadi tidak harus orang bilang katanya harus hari ini habis, harus besok habis, tidak. Karena bahan bangunan tidak sama dengan bahan sembako kan yang dibutuhkan hari-hari. Ini yang dibutuhkan seperti mungkin punya perencanaan khusus dalam hal mau bikin rumah. Tunggu dulu, ada uangku dulu gitu. Jadi tunggu yang bikin rumah dulu, punya uang baru mereka beli. Tapi kalau udah satu kali habis, bukan 1-2 lembar, bahkan ratusan, bahkan ribuan, sampai melayani kapasitas, apalagi semen satu gudang itu bisa dalam 2 hari, kadang 3 hari. Itu kalau semen. Kalau waktunya proyek, tapi kalau tidak ada proyek juga memang sulit. Kalau pelayanannya sama pembeli? Pelayanan sama pembeli ada apa? Mungkin secara khusus begitu. Iya, kalau pembeli pelanggan khusus ada diskon khusus juga yang diberikan dari toko. Misalkan kadang kan pembeli itu dia tawar, bisa tidak ini dikurangi. Ya, kalau seandainya bisa mencukupi target dalam hal tidak merugi, kita kasih. Tapi kalau tidak bisa juga. Tapi kalau itu untuk pelanggan-pelanggan yang memang sudah tertarik dalam hal dia belanja dalam jumlah besar. Kan kita melayani partai inceran juga.
Enceran yang dari market kecil, katanya juga jadi harga partai itu dia berbeda sama harga enceran. Itu dari khusus pelanggan. Walaupun bukan pelanggan, tapi kalau dia belanja dalam jumlah partai itu tetap kasih harga partai. Itu penjualan itu begitu ada pakai enceran. Jadi kalau dalam mereka belanja dalam jumlah besar, misalnya pipa satu ikat begitu 25 bisa dikurangi, bisa kita kasih harga partai, bukan harga enceran. Kalau harga enceran kan beda, misalnya kalau dijual pipanya 30.000 harga enceran bisa diturunkan, tergantung kualitas barang yang dia mau toh. Maksudnya kalau dia mau C, A, kan itu pipa ada 3 jenis. Ada yang bagus, yang tembak sekali, ada nomor 2-nya, ada nomor 1. Jadi dia mau yang mana, tergantung hal itu. Kalau dia mau yang murah, kita kasih juga harganya, dia sesuai dengan harga partai. Jadi apa pesannya mungkin supaya orang-orang itu bisa termotivasi. Kalau soal motivasi sudah termotivasi karena dilihat sebelumnya tidak ada toko bangunan sini kan. Coba 2, intinya cuma 2 dulu sama almarhum sama anggota dewan Safel toh. Itu memang dari bapaknya kan, dari bapaknya yang heran toh. Nah tapi kalau kita sudah 2 toko itu, setelah itu yang lain buka, yang lain buka, itu tetangga juga dia buka, terus yang lain-lain pada umumnya. Intinya kalau dimotivasi sudah ikut gerakannya kita dan kita buka toko begini, misalnya dari bangunannya saja sudah mereka rubah itu rumahnya mereka jadi toko bangunan atau toko atau sembako atau apa yang jelasnya dirubah yang dulunya rumah pribadi hanya dibongkar kembali jadi dipasang itu untuk jualannya mereka, entah itu sembako entah itu bangun. Dan sekarang yang saya lihat itu rata-rata bangunan pada umumnya sudah buat seperti kita bikin kayak ruko begini. Itu dulunya kan semua rumah pribadi. Ketika kita buka toko begini, hanya pada akhirnya rumahnya mereka yang awalnya rumah pribadi disulap menjadi tempat usaha. Itu yang menjadi motivasi. Kalau saya tidak tahu mungkin mereka mau sendiri atau karena, tapi yang jelasnya dulu tidak. Kita sudah buka seperti ini, ada yang lihat lagi, kita sudah berkembang. Intinya begitu kan, dia lihat berkembangnya bagus tuh, kita buka lagi. Tapi kita tidak bilang itu bersaing, itu dia saingan. Namanya rezeki itu Tuhan punya. Jadi dia mau buka apapun yang sama dengan kita, rezeki itu apapun. Seandainya dia punya rezeki, dia punya kan. Datang di dia dan rezekinya kita juga. Kan sudah diukur, masing-masingnya kita karena rezeki itu sudah diukur sama yang punya rezeki. Jadi tidak usah takut bersaing, malah bagus. Kalau bersaing itu bagus yang penting. Tidak harus menjatuhkan ini, dia itu tidak bagus. Tidak usah. Namanya persaingan bisnis itu memang kadang-kadang harus saling menjatuhkan, tapi tidak usah. Untuk apa harus menjatuhkan persaingan bisnis? Biasa aja bersaing. Kalau memang datang rezekinya dia. Kalau rezekinya kita, rezekinya dulu. Kan banyak di sini toko bangunan ini. Tapi tetap ada saja orang belanja. Mungkin terima kasih atas waktunya kesempatan. Oke, itu saja yang saya tanyakan. Butuh stempel, cap untuk bukti. Kan biasanya begitu kan, kalau habis wawancara stempel tokonya, tapi dipakai untuk khusus di sekolah saja, karena stempel toko tidak bisa Ini ada surat izin. Oh, ada surat izinnya. Nah, kalau sudah ada surat izin, mari saya stempelkan di bawah. Nah, kasih dia pun surat dari Itu saja yang ambil, kita yang pegang. oh, saya stempelkan. Sudah tulis dulu namanya. Oke. Nurmiatila. Tidak usah tulis namanya saya, tulis saja namanya toko. Karena yang diwawancari memang saya, tapi nama toko yang di toko saya, toko Rizky. Gitu.
Oh begitu saja sih pakai alamat. Iya, tidak usah pakai ya, alamatnya Lakorua kan ada, kan dia di Lakorua ini. Toko Rizky saja di tempat. Oh, keren. Ini part kita. Jangan sampai besok-besok dia pakai itu pada yang lain. Oh, berapa